Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Warta, kali ini special edition podcast Ruang Dialog Reflektif dalam memaknai peringatan Hari Kartini. Dan saya sekarang sedang bersama salah satu tokoh perempuan hebat, pemimpin juga iya, aktivis perempuan juga iya, yang tentunya memberikan kontribusi nyata serta dampak yang besar tidak hanya bagi banyak orang, tetapi juga secara kelembagaan di ruang akademik, khususnya di kampus Merah Putih Untak Surabaya. Ibu Wakil Rektor 3 Universitas 17 Agustus 1945 Untak Surabaya, Dr. Haji Sumiati MM. Ibu, halo, selamat siang. Apa kabar Ibu? Boleh dong sedikit menyapa pemirsa teman Warta yang sedang menonton di YouTube? Baik, terima kasih Mbak Dia. Sama-sama. Kabar saya baik. Apa kabar teman Warta 17? Alhamdulillah saya diundang Mbak Dia untuk berbincang-bincang tentang perempuan dalam rangka untuk Hari Kartini ini. Tadi sudah disampaikan kalau saya disuruh kenalan, mungkin kalau warga Untak Surabaya sudah tahu saya di sini sebagai Wakil Rektor 3 Untak Surabaya dan juga sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis, baik dosen di sarjana, program sarjana maupun pasca sarjana. Nah, kenapa saya tertarik ketika diajak ngobrol tentang perempuan? Karena sebelum di akademisi ini saya juga banyak berkiprah terutama tentang perempuan. Saya pernah diminta untuk menjadi komandan Forum Perempuan Nasionalis Indonesia Jatim atau FPNI Jatim, yang mana pergerakannya adalah bagaimana empowering women dan lain-lain. Saya juga pernah masuk di lembaga yang namanya KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia Jatim, dan saya juga pernah menjadi salah satu pengurus perempuan di salah satu partai politik yang ada di Jatim. Dan pada saat itu ketika saya sebagai aktivis banyak diberi kesempatan oleh NGO non-government organization untuk ngangsu kawruh di negara-negara tetangga tentang bagaimana empowering perempuan, mulai dari negara tetangga di Malaysia, Australia, sampai mengikuti program IVLP International Visitor Leadership Program di 7 negara bagian di Amerika, yang mana yang diajarkan salah satunya yang dipelajari adalah empowering women. Maka sampai saat ini dimanapun dan apapun pekerjaan saya concern terhadap bagaimana seharusnya perempuan itu berkiprah. Oke. Menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Sum. Sekedar mengingatkan, hari ini kita berdua sedang membahas mengenai bagaimana sih kita sebagai seorang perempuan, apalagi peringatan Hari Kartini ini tidak hanya kita jadikan sebagai momen seremonial saja. Dan menariknya memang tema kali ini kita akan membahas lebih jelas sebenarnya bagaimana perempuan kini, dulu, kini, dan nanti. Kira-kira menurut Ibu, bagaimana sih pandangan Ibu untuk perempuan per hari ini? Menjadi perempuan di Indonesia itu harus seperti apa, Bu? Secara general luas sekali pertanyaan dari Mbak Dia, tetapi saya akan menjawab sesuai dengan background pendidikan saya atau mata kuliah yang saya ampu, yaitu MSDM. Maka saya memandang perempuan itu harus memiliki personal power. Dengan adanya memiliki personal power, seseorang itu tidak harus memiliki jabatan, dengan memiliki karakter yang bagus, mempunyai integritas yang bagus, komunikasi yang bagus, maka
perempuan bisa menggerakkan orang lain, mempengaruhi orang lain sehingga bisa mencapai goal yang diharapkan. Tidak harus menunggu perempuan itu mempunyai formal power. Formal power adalah power yang dimiliki ketika seseorang memiliki jabatan. Kalau seseorang itu memiliki jabatan, saya kira dengan mudah untuk memerintah, mempunyai wewenang untuk menggerakkan orang lain. Berbeda dengan apabila personal power ada pada diri seseorang, maka tanpa memiliki jabatan pun kita bisa berperan di tengah masyarakat. Kalau ditanya lebih baik mana? Kalau ada dua-duanya itu akan lebih lengkap. Kita punya formal power, kita juga memiliki personal power. Sehingga ketika memiliki atau ada pada jabatan tertentu, kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik karena sudah ada personal power yang dimiliki. Oke, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Bu Sum. Jadi menjadi perempuan Indonesia itu secara konseptual harus memiliki dua hal. Yang pertama personal power, yaitu meliputi integritas, kemudian karakter dan komunikatif. Kemudian yang kedua adalah formal power. Kalau misalkan itu ada, itu justru lebih bagus kolaborasi antara formal power dan personal power. Jadi itu teman-teman harus kita refleksikan bersama ya, apa yang disampaikan oleh Bu Sum, dan menjadi bekal kita nanti ke depannya menjadi perempuan Indonesia itu harus minimal kita mengetahui dan bisa membawa diri di mana kita berada. Oke Bu, untuk pertanyaan kedua nih Bu Sum, apakah perempuan di Indonesia itu cantik saja dan pintar saja itu menurut Ibu sudah cukup atau belum? Cantik dan pintar itu banyak sekali perempuan yang seperti itu. Tetapi yang dibutuhkan bukan hanya cantik dan pintar, tetapi perempuan yang punya karakter dan punya integritas. Dan itu tidak banyak perempuan yang seperti itu. Kalau perempuan itu cantik, pintar, berkarakter, punya integritas, itu merupakan paket komplit. Nah, kalau memiliki yang namanya paket komplit itu outstanding banget ya. Itu dicari. Nah, untuk itu kita harus mempunyai konsistensi. Punya karakter itu bukan hanya sesaat, tetapi kita harus menjaga konsistensi. Karakter itu kita jaga, harus tetap ada pada diri kita. Bahkan mungkin ketika dunia meminta kita untuk berkompromi, katakan, kita harus tetap menjaga konsistensi karakter kita yang sebenarnya, jangan sampai terbawa arus, katakan. Oke, terima kasih Bu. Jadi jawaban yang sangat jelas ya, bahwa poin penting harus digarisbawahi konsistensi untuk menjaga karakter, integritas dan bagaimana komunikasi tadi ya Bu. Iya. Seperti itu. Dan jadi artinya perempuan Indonesia itu tidak cukup kalau misalkan dibilang hanya butuh cantik dan pintar saja, tetapi konsistensi dari sebuah karakter dan yang namanya integritas gitu ya. Bisa saya tambahin Mbak Dia? Oke, silakan Ibu. Jadi misalnya pada saat kita sebagai nobody ya, jangan pernah ada rasa minder di antara kita. Kita harus tetap memperjuangkan diri kita. Kita harus tetap bekerja keras, disiplin, dan utamanya berdoa ya. Apabila kita mendapatkan capaian tentang sesuatu, kita juga jangan cepat merasa puas. Kita harus terus dan terus belajar about everything. Karena segala sesuatu pasti useful for future.
Nah, kita harus selalu melakukan continuous improvement. Yang tahu kita memiliki potensi apa, diri kita sendiri. Kita selalu melakukan capacity building dan tidak cepat merasa puas. Kita terus improve dan improve. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Apapun yang saya sampaikan tadi, I have done. Nah, jadi tidak begitu saja. Saya pernah bekerja di media, di SCTV. Di awal tadi sudah saya sampaikan, saya pernah aktif di lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan. Saya juga pernah di Politikus Jatim. Saya juga pernah menjadi konsultan politik, dan saat ini saya sebagai asesor dan bahkan master asesor BNSP. Jadi apabila kita ingin eksis dan survive dimanapun kita berada, kita tidak boleh stop to learn, tetapi harus learning by doing about everything. Oke, luar biasa ya. Saya sampai merinding dengar tambahan dari Ibu Sum, dan beberapa waktu lalu saya sempat membaca biografi singkat Ibu di beberapa media itu kan ada. Jadi Bu Sum ini punya prinsip bahwa hanya dengan pendidikan itu bisa mengubah nasib seseorang. Sampai beliau ini, kalau saya baca biografi singkatnya itu, sempat ada perdebatan kecil dengan orang tua. Gitu ya Bu, ya benar ya. Jadi untuk teman-teman, kita beruntung loh siang hari ini diingatkan oleh beliau, oleh Bu Sum, yang sepak terjangnya atau track recordnya itu tidak perlu kita ragukan lagi. Bahkan di segala sektor beliau ini sudah sangat kompeten gitu. Apalagi di kampus kita nih, di kampus Untak Surabaya, beliau ini salah satu pemimpin yang ada di sini gitu. Tidak banyak teman-teman untuk bicara pemimpin perempuan di ruang akademis gitu. Mungkin kalau di sektor lain, di ruang lain itu sudah banyak. Jadi tadi saya menggarisbawahi tidak boleh ada rasa minder dan jangan cepat puas. Apa yang disampaikan beliau itu tidak akan pernah ada artinya ketika penguatan spiritual kita dalam bentuk doa itu tidak kita lakukan. Dan beliau ini saya melihat sendiri bahwa salah satu tokoh perempuan yang sangat amat menjaga itu. Makanya kenapa beliau sampai bisa berada di titik sekarang, karena beliau itu semuanya tuh serba balance, teman-teman. Itu yang bisa saya simpulkan dari pernyataan beliau. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Bu, kalau begitu menurut Ibu Sum, perempuan di Indonesia itu harus bagaimana sih? Ya, perempuan di Indonesia itu harus mampu menghadapi kendala, karena apapun perjuangan kita itu tidak mungkin mulus-mulus saja, pasti menghadapi kendala. Nah, prinsipnya kita harus selalu positive thinking. Kita sebagai pemikir pejuang, kita harus membuktikan bahwa kita mampu berpikir untuk berjuang, termasuk memperjuangkan kebenaran. Kadang-kadang untuk membuktikan kebenaran itu butuh waktu dan butuh kesabaran. Kita tidak harus menjawab ketika misalnya ada orang mengatakan tentang kita bagaimana. Kita tidak harus menjawab dengan jawaban verbal, tetapi kita membuktikan bahwa itu tidak benar. Kalau kita terjadi sampai menjawab pada saat itu, menurut saya berarti level kita itu sama dengan dia. Kalau kita biarkan, kita buktikan, itu menunjukkan bahwa kita satu level di atas dia. Jadi menjadi perempuan Indonesia itu harus kuat di pemikiran ya Bu ya. Iya. Karena identitas kita juga sebagai bagian atau entitas Patriot Merah Putih ini sebagai
pejuang pemikir dan pemikir pejuang, bahwa kita ini mampu berpikir untuk berjuang, kata beliau. Dan ketika dihadapkan dengan problematika, kita tidak boleh mungkin reaktif gitu ya Bu ya. Kita tidak boleh reaktif karena untuk mencapai suatu kebenaran itu butuh waktu, teman-teman. Jadi di sini teman warta mungkin bisa mengambil insight baru dari yang disampaikan oleh Ibu Sum ini. Dan tentunya karena ini kita dalam momentum peringatan Hari Kartini ya, semangat emansipasi untuk menjadi perempuan di masa lalu, hari ini, dan di masa depan nantinya, itu kita harus jelas mau menjadi perempuan yang seperti apa gitu. Apakah nanti, siapa tahu nanti kedepannya kita bisa seperti beliau yang menurut saya sangat luar biasa ya, bukan hanya kompetensinya beliau tetapi juga spiritualitasnya beliau, kemudian track record beliau, bahkan beliau ini sekarang menjadi salah satu tokoh perempuan pemimpin dan kebermanfaatannya sudah jelas bagi banyak orang gitu. Mungkin sedikit Ibu untuk closing statement untuk teman warta atau masyarakat luas gitu, tidak hanya teman warta tapi secara umum, apa sih Bu closing statementnya? Dipersilakan. Mbak Dia itu ngomong saya terlalu gimana ya, saya padahal Mbak Dia itu sepak terjangnya lebih menasional di pemberdayaan perempuan. Jadi kita sama-sama pemerhati perempuan, hanya saja di sini perannya berbeda. Betulnya saya banyak belajar juga dari Mbak Dia. Kita sesama perempuan itu harus saling menguatkan. Betul. Siapa di mana dan kita saling mensupport. Iya. Nah, maka dari itu menurut saya perempuan itu harus ngerti tentang value dia, tahu apa yang dia mau, yang kita mau, tidak tergantung dari pendapat orang lain. Misalnya orang lain ngomong tentang kita seperti itu, ya enggak apa-apa, tetapi bukan berarti kita harus menjadi seperti omongan orang. Itu hanya merupakan benchmarking. Tapi kita harus tetap menjadi diri kita. Jadi please gunakan waktu, tenaga, dan kesempatan apapun itu sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Sekecil apapun itu, perempuan harus bangga dengan dirinya. Bukan berarti sombong loh ya, tetapi kita harus this is me, show it. Nah itu, sehingga kita berkarakter, dan karakter itu harus konsisten, dan itu harus kita jaga. Whatever will be, kita harus tetap menjadi diri kita. Terima kasih itu Mbak Dia. Terima kasih Bu Sum. Oke teman warta, menarik sekali ya untuk diskusi kita pada siang hari ini. Dan jangan pernah lupa untuk seluruh perempuan di Indonesia, khususnya teman warta, untuk mengetahui value kita sebagai perempuan. Dan juga sedikit ya, saya tuh terinspirasi sama tulisan beliau. Jadi beliau itu di dalam salah satu biografi singkatnya itu selalu menekankan pada kalau kita menulis itu dengan rasa, bergerak itu dengan ikhlas gitu. Kalau yang saya baca nih, jadi supaya kita ini semua juga bisa menghasilkan dampak yang positif untuk masyarakat luas, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Oke, mungkin podcast untuk peringatan Hari Kartini itu saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih Mbak Dia. Sama-sama Ibu. Semangat untuk luar perempuan biasa. Indonesia. Semangat merdeka. Merdeka.